Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Semua orang tercengang. Orang ini sangat mendominasi. Jika itu berasal dari orang yang kuat, saya khawatir itu akan sangat mengejutkan. Namun, itu keluar dari mulut orang bodoh, yang langsung membuat semua orang tertawa. Tapi nyonya yang sangat marah, menginjak kruknya, dan berteriak, "Kamu idiot, kamu sakit lagi. Berhenti bicara, percaya atau tidak, aku akan segera membawamu kembali ke rumah sakit jiwa. Seret Ye Tian pergi untukku. Papa." Namun, Ye Tianzong menamparnya 2 kali dengan punggung tangannya, langsung membuatnya terbang. Pada saat yang sama, dia tiba-tiba meraih tangan Ren Yurou, dan berkata dengan lembut, "Jika kamu ingin berlutut, orang lain akan berlutut untukmu." Kamu. Ren Yurou tidak menyadarinya. Dari sore hingga sekarang, penampilannya membela diri kemana-mana. Jika itu hanya orang bodoh, bagaimana mungkin melakukan gerakan seperti itu? Apalagi kata-kata yang diucapkan tidak berbeda dengan orang normal. Ingin mengambil kembali wanitamu. Wang Shao meletakkan gelas anggurnya, berdiri, dan berjalan menuju mereka berdua selangkah demi selangkah. Kamu bodoh, apakah kamu tahu untuk apa wanita digunakan? Bermain, tidur, bersenang-senang. Apakah benda di selangkanganmu itu masih bisa digunakan? Apakah kamu tahu cara menggunakannya? Wanita siapa yang berani menolak di depanku, percaya atau tidak? Dia berjalan mendekat. Kata-kata belum selesai. Bang! Dia menekuk kakinya dan mengangkatnya ke atas. Itu mengenai selangkangan Wang Shao, dan rangsangan yang kuat segera menyebabkan mulut Wang Shao menjadi bentuk O. Dia menutupi tempat yang menyakitkan dengan tangannya, melompat-lompat. Wajahnya memerah seketika. Keringat di dahinya juga langsung menyembur. Aku yakin, kamu tidak akan membutuhkannya di masa depan. Menindas wanita dan mengatakan hal-hal buruk seperti itu. Menghadapi orang seperti ini, bukanlah kesenangan untuk membunuh mereka, tetapi langsung memotong anak cucu mereka, inilah akar masalahnya. Tuan Muda Wang. Tuan Muda Wang. Setelah melihat ini, dikelilingi oleh generasi kedua yang kaya dan anggota keluarga Ren, mereka semua berseru, bergegas, mendukung, peduli, dan menanyakan segala macam pertanyaan. Dan Zhang Chunqin panik setelah bersenang-senang sebentar. Bergegas, meraih Ye Tianzong, dan menamparkan punggungnya, "Dasar idiot, kamu menyebabkan malapetaka. Kamu penjahat, kamu ingin mati, jangan seret kami ke air." Sudah pergi. Ren Yurou memiliki perasaan campur aduk di hatinya. Zhang Chunqin menatap Ye Tianzong, dan tiba-tiba tersenyum kecut, "Sepertinya aku terlalu banyak berpikir, kamu benar-benar bodoh. Mungkin ada ruang untuk bermanuver dalam mengalahkan Zhang Mazi dan yang lainnya. Kamu baru saja memukul Wang Shao secara langsung, dan bersamanya aku takut. Kita tidak punya tempat untuk berdiri di Linceng. Aku akan menemanimu kemana-mana. Sialan, aku ingin kau mati." Ketika dia sadar kembali, Wang Shao, yang hampir tidak bisa berbicara meskipun kesakitan luar biasa, mendorong Ren Fengping yang datang untuk membantunya, mengambil asbak, dan melemparkannya langsung ke nyonya tua yang, "Kamu wanita tua sialan, aku akan bercinta denganmu sampai mati. Kamu punya nyali untuk benar-benar menemukan orang bodoh untuk dinikahi seperti yang dikatakan Zhang Mazi, dan kemudian mengambil kesempatan ini untuk membalas dendam padaku, kan, dan Anda menyimpan dendam dan berpikir saya mempermainkan Anda. Sialan, saya akan memberi Anda kesempatan untuk membawa pelacur dan idiot ini untuk meminta maaf dan mengakui kesalahan saya. Sikap, saya bisa melepaskan masa lalu. Tapi sekarang, sudah hilang. Tidak ada yang tersisa. 50 juta segera, jika tidak, grup Ren akan menyatakan bangkrut besok. Seluruh keluarga, keluar dari Linceng." Kata Wang Shao, "Siapa yang berani tidak patuh?" Segera, Zhang Mazi yang berdiri di sampingnya mengeluarkan ponselnya dan pergi untuk berkomunikasi. Adapun Wang Shao, dengan dukungan orang lain, dia duduk di kursi dengan sangat kesakitan. Sudah berakhir. Nyonya tua yang menghela nafas ketika dia mendengar ini, dan ketika dia melihat ke arah Ren Yurou, matanya sangat menyeramkan. Adapun anak-anak keluarga Ren, mereka mengkritik keluarga Ren Yurou secara lisan dan tulisan, memarahi seburuk mungkin. "Qingqing, bukankah kamu mengatakan bahwa pacarmu adalah seorang eksekutif dari Real Estate Tianhong? Kamu harus segera menghubunginya." Ren Fengping masih memiliki harapan terakhir,
dan berkata, meskipun Wang Shao berinvestasi di real estate Tianhong, itu hanya investasi kecil pemegang saham. Selain itu, real estate Tianhong adalah satu keluarga dengan bisnis besar di Lincheng. Selama mereka tidak mengganggu kita, bahkan Wang Shao tidak dapat membantu. Aku. Petik 2. Ren Qingqing juga tercengang. Dia tidak menyangka orang bodoh ini akan merusak hal-hal seperti ini. Pacarnya memang seorang eksekutif di Tianhong Real Estate, tapi itu yang dia katakan, dan setelah datang ke sini malam ini, dia telah mengirim pesan dan meneleponnya, tetapi tidak ada yang menjawab. Dia tidak menjawab panggilan saya, dia tidak membalas pesan saya, dan saya tidak tahu apa yang terjadi. Saya tidak bisa menghubunginya, dan semuanya sudah berakhir sekarang. Ren Fengping hampir menangis. Namun, penonton mengeluh, tetapi wajah Ye Tianzong tetap tidak berubah, dan dia melirik ke waktu, sudah hampir waktunya. Mengambil napas dalam-dalam, dia hendak berbicara, tetapi Ren Yurou menggelengkan kepalanya dan berkata dengan senyum tegas, kamu tidak perlu menjelaskan, dan aku tidak bermaksud menyalahkanmu. Masalahnya sudah sampai seperti ini, jadi lakukan apapun yang Anda inginkan, saya akan menerimanya. Meninggalkan keluarga Ren, tidak ada yang bisa diandalkan. Bahkan meninggalkan Lincheng, saya tidak akan pernah bisa kembali. Saya mungkin tidak akan pernah menemukan kebenaran tentang kecelakaan mobil ayah saya dalam hidupku, tapi, demi ibuku, aku rela mengubur semuanya. Mendengar kata-kata Ren Yurou, Ye Tianzong terkejut. 20 tahun yang lalu, dia berkata bahwa ayahnya sudah meninggal dan dia tidak ingin terjadi sesuatu padanya. Saat itu karena sakit, tapi tak disangka ternyata kecelakaan mobil. Namun, apa yang dia ungkapkan yang tersirat adalah bahwa kecelakaan mobil itu tampak aneh. Tampaknya Feng Huang harus memeriksanya nanti. Tuan Muda Wang, teleponnya terhubung. Saat itu Zhang Mazi, yang pergi untuk menghubunginya, datang dengan tergesa-gesa dan berencana untuk melaporkan. Seorang tamu telah tiba. Terdengar suara bernada tinggi. Malam ini adalah resepsi pribadi yang diselenggarakan secara khusus oleh Wang Shao. Orang-orang yang datang adalah semua orang yang kaya atau bangsawan, sehingga setiap orang yang datang akan diberitahu. Dan mendengar ini, semua orang tercengang, saling memandang, berpikir dalam hati, mengapa masih ada tamu? Bukankah semuanya ada di sini? Bukan hanya mereka, tetapi bahkan Wang Shao pun sedikit bingung. Penonton tidak bisa memahaminya, tapi itu tidak masuk akal bagi keluarga Ren. Ren Yurou sedang tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi, berbalik, dan hendak pergi, tetapi Ye Tianzong memegang tangannya. Sayang, karena kamu ingin tinggal di rumah Ren untuk membuktikan diri, maka jangan pergi. Apakah kamu tidak pergi? Apakah ini terserah kamu? Apakah kamu tidak melihat sekarang? Istri. Ye Tianzong menyela, dan berkata dengan tenang, aku mengatakan bahwa tidak ada jalan yang tak tertandingi, jadi santai, semuanya akan baik-baik saja. Ren Yurou ingin mengatakan lebih banyak, tetapi di bawah bimbingan para pelayan, yang disebut tamu memasuki aula. Ketua Real Estate Tianhong, Wen Guofu ada di sini. Haha, katakan Cao Cao, Cao Cao ada di sini. Wang Shao tersenyum. Di sisi lain, Zhang Mazi memasang ekspresi pahit di wajahnya. Bahkan, dia menelepon ke Tianhong Real Estate. Namun, nadanya sangat cuek, dan dia hanya berkata, tidak ada orang di sini, jadi jangan menelepon lagi, jadi dia menutup telepon. Sampai sekarang, dia agak bingung. Awalnya, saya ingin melapor, tetapi saya tidak menyangka Wen Guofu akan datang sendiri ke sini. Cukup untuk melihat bahwa dia sangat mementingkan Wang Shao. Sebentar lagi, biarkan Tuan Wen memenuhi perjanjian di depan Anda. Wang Shao memandang Nyonya Yang dan yang lainnya dengan acuh tak acuh, kemudian, berita ini akan segera menyebar di internet, dan keluarga Ren Anda sepenuhnya selesai. Tuan Muda Wang. Nyonya Yang ingin menangis tetapi tidak menangis. Di usia 70-an dan 80-an, dia sangat sedih. Saya telah dengan susah payah mengelola yayasan saya selama beberapa dekade, tetapi tanpa diduga, itu dirusak oleh orang bodoh. Anggota keluarga Ren lainnya ingin mengemis, tetapi melihat mata Wang Shao yang menakutkan, mereka akhirnya menutup mulut dengan patuh. Sudah waktunya untuk datang, masih di sini. Ren Yurou hancur dan bergumam, tapi dia tetap di tempatnya. Dia tidak bisa menolak dan hanya bisa menerima hasil yang mengerikan. Istri, tidak ada jalan yang tak tertandingi, percaya diri. Hanya Ye Tianzong yang tahu tujuan perjalanan Wen Guofu. Karena itu, dia sangat tenang, hanya melihat semua ini dengan mata dingin. Tuan Wen, saya tidak berharap Anda datang sendiri. Petik 2.
Tuan Muda Wang bangkit dan menyapanya dengan sangat antusias. Meskipun Real Estate Tianhong bukan salah satu dari 5 chaebol, ini adalah perusahaan generasi lama di kota Lincheng. Di kota ini, semuanya sudah mendarah daging, baik itu jaringan atau hubungan. Belum lagi keluarga Wang. Bahkan keluarga lain akan memberikan mie tipis. Kali ini, dapat berpartisipasi dalam saham Tianhong Real Estate dan campur tangan dalam proyek mereka dan keluarga Ren yang sedang berlangsung sebenarnya adalah tamparan di wajah lelaki tua itu, menempati bagian kecil, jika tidak, mereka tidak akan dapat menyentuhnya sepanjang waktu. Orang yang dia komunikasikan dengan Tianhong Real Estate hanyalah wakil presiden eksekutif yang bertanggung jawab atas bisnis. Jarang baginya untuk bertemu orang besar seperti Wen Guofu. Tapi hari ini, saya tidak menyangka dia akan memberikan muka begitu banyak dan datang untuk membantu secara langsung, sepertinya ayah memiliki banyak muka. Dan yang hadir adalah semua selebritas di Lincheng, jika beritanya keluar, apakah dia harus berjalan menyamping di masa depan? Malam ini adalah masalah yang sangat penting. Saya harus datang sendiri. Wen Guofu memandang Wang Shao dengan nada acuh tak acuh. Setelah meliriknya, dia melihat sekeliling dan bertanya, di mana keluarga Ren? Bos sangat sederhana, pertahankan kerjasama dengan keluarga Ren, berikan dana 50 juta untuk pengembangan lanjutan secara gratis, dan serahkan sepenuhnya kepemimpinan proyek kepada keluarga Ren. Bagi saya, ini hanyalah proyek kecil, tetapi saya tidak menyangka hal itu akan membuat bos khawatir. Dia masih ingat bahwa ketika dia adalah anak laki-laki miskin, dialah yang membantunya mengubah dirinya menjadi pengusaha super kaya raya dengan aset ratusan miliar dan kekuatan besar. Sementara saya berterima kasih padanya, saya juga takut. Karena, dia telah melihat dengan matanya sendiri bahwa orang terkaya yang beberapa tingkat lebih tinggi dari statusnya saat ini dapat dimusnahkan dalam semalam di bawah perintah bos. Energi semacam ini adalah keberadaan yang saya kagumi. Setelah 10 tahun, dia menghubungi dirinya lagi, yang membuatnya merasa ketakutan. Saya tidak berani mengabaikan hal-hal yang dia pesan, dan saya harus melakukannya sendiri untuk menangani hal-hal dengan memuaskan dan sempurna. Tuan Wen, terima kasih atas kehormatan Anda, dan telah begitu peduli dengan urusan saya. Nyatanya, Anda tidak perlu khawatir dengan urusan keluarga Ren. Anda hanya perlu mengangguk. Wang Shao sangat sopan. Tapi Wen Guofu tidak mempedulikannya. Diam. Berurusan dengan perintah bos besar adalah masalah besar, karena untuk hubungan dengan keluarga Wang. Tidak perlu. Dia berteriak padanya, yang langsung membingungkan Wang Shao. Ketika orang lain melihatnya, mereka mengira dia marah. Bahkan Wang Shao menundukkan kepalanya di depannya, yang cukup untuk menunjukkan bahwa Wen Guofu ini bukanlah seseorang yang bisa dianggap enteng. Siapa yang tidak berani menjawab ketika dia berbicara? Ya, ini. Nyonya yang gemetar saat berbicara. Ren Fengping menyeret Ren Qingqing mundur beberapa langkah, karena takut menyinggung perasaannya. Anggota keluarga Ren yang lain menundukkan kepala, tidak berani menatap langsung ke arah mereka. Kamu adalah kepala keluarga Ren, Nyonya Yang, bukan? Wen Guofu telah melakukan penyelidikan dasar sebelumnya, melangkah maju dengan cepat, mendatangi Nyonya Yang, dan berkata dengan hormat. Saat berbicara, dia menundukkan kepalanya dan sedikit membungkuk. Ya. Orang-orang di level ini selalu menyembunyikan pedang mereka dalam senyuman mereka. Semakin ramah Anda, semakin berbahaya Anda. Nyonya yang telah mengalami banyak angin dan ombak. Saat ini, dia tidak bisa menahan rasa takut di hatinya. Sebelum pihak lain membuat masalah, dia berinisiatif untuk mengaku, Tuan. Rekan, Tuan Muda Wang, dan keluarga Ren kita benar-benar pantas disalahkan, kamu. Kamu serius. Dia tahu sesuatu tentang proyek itu. Namun, dia tidak bermaksud berbicara omong kosong, dia hanya ingin menyelesaikan perintah bos dengan cepat, jadi dia berkata terus terang, saya tidak akan menyebutkan apapun tentang masa lalu. Saya di sini hari ini, hanya untuk melakukan dua hal. Pertama, tentang langit dan bumi. Untuk proyek kerjasama antara Hong Real Estate dan keluarga Ren, saya memutuskan untuk melanjutkan kerjasama yang mendalam. Apa? Wang Shao sangat kaget. Dengan cepat melangkah maju, bingung dan berkata, diam. Presiden Wen, bukankah kita sudah membahasnya? Proyek ini. Apa yang sedang terjadi? Yang lain, di sisi lain, tidak bisa memahaminya. Berbicara secara logis, bukankah dia penyelamat yang diundang Wang Shao? Tuan Wen, saya tidak mengerti maksud Anda. Nyonya yang merasa tersanjung, dan anggota keluarga Ren Fengping dan Ren saling memandang dengan ngeri.
Maksud saya sudah sangat jelas. Kerjasama antara kedua perusahaan kami akan berlanjut, dan itu akan menjadi kerjasama yang mendalam. Wen Guofo menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh, ini melibatkan tujuan kedua saya, mengenai Tianhong Real Estate akan menanggung dana 50 juta yang tidak dimiliki keluarga. Tidak hanya itu, pimpinan pertambangan proyek masa depan juga akan diserahkan kepada keluarga Ren. Pukul 9 besok pagi, saya sendiri yang akan membawa dokumen untuk ditandatangani dengan Ibu Ren. Hah? Penonton tercengang. Tidak hanya keluarga Ren tidak akan dihukum, tetapi mereka juga akan bekerja sama secara mendalam, memberikan 50 juta dana secara gratis, dan melepaskan dominasi. Apakah Real Estate Tianhong gila? Namun karena ketangguhan Wen Guofo, tidak ada yang berani angkat bicara. Tetapi Nyonya Yang dan yang lainnya tidak percaya, tanpa sadar ingin mengajukan lebih banyak pertanyaan, tetapi Wen Guofo melambaikan tangannya dan berkata, "Oke, saya sudah selesai. Saya berharap dapat menandatangani perjanjian dengan Nyonya Ren besok, dan saya akan pergi." Setelah selesai berbicara, Wen Guofo berbalik dan pergi tanpa tinggal lama. Dia harus buru-buru melapor ke bos. Adapun Wang Shao, dia hanya seekor semut, dia tidak menyapa sama sekali, dia datang dan pergi dengan tergesa-gesa. Dalam sekejap mata, dia meninggalkan keluarga Wang. Tidak sampai puluhan detik kemudian adegan Anmi benar-benar meletus. "Bu, apakah kamu mendengar itu?" Ren Fengping sangat gembira, Real Estate Tianhong tidak akan mengejar pelanggaran kontrak kami, dan akan memberi kami 50 juta yuan untuk memberi kami hak penambangan terkemuka. Ini bagus. Dalam hal ini tidak hanya krisis akan diselesaikan, tetapi juga akan menjadi berkah tersembunyi. Setelah proyek selesai, keuntungannya tidak terbayangkan. Mes, Ren akan diminta untuk menandatangani perjanjian besok pagi. Kak. Segera, semua orang mengalihkan pandangan ke Ren Qingqing, yang sedikit bingung. "Aku." Ren Qingqing menunjuk dirinya sendiri. "Omong kosong, jika bukan kamu, apakah masih pecundang?" Seseorang melirik Ren Yurou, dan berkata dengan jijik, seorang putri dari seorang wanita muda yang duduk di atas panggung, dapat mengenal pria sebesar Tuan Wen. "Nona Qingqing, bukankah Anda membayar seseorang? Apakah pacar Anda seorang eksekutif Tianhong? Apakah Anda memintanya untuk membantu Anda?" "Saya benar-benar tidak tahu." Tetapi Ren Fengping segera mengambil kata-kata itu dan berkata, "Benar, calon menantu saya adalah wakil presiden Real Estate Tianhong. Dia memiliki kekuatan besar dan dapat secara langsung memengaruhi presiden. Apakah Anda berhenti berbicara tentang itu barusan? Perjanjian itu perlu ditandatangani, tetapi harus ditandatangani. Tandatangani dengan putri saya secara pribadi, ini buktinya. Saudari Qingqing sangat luar biasa. Masa depan. Haha. Tidak seperti beberapa orang, siapa yang benar-benar menikah dengan orang bodoh dan mengembalikan bunga linceng. Saya pikir itu adalah orang bodoh linceng." Tiba-tiba Ren Qingqing mengambil semua pujian. Alih-alih menyangkalnya, dia dengan mudah menerimanya. Dia menjadi pahlawan keluarga Ren, menikmati bunga dan tepuk tangan semua orang. Di sisi Ren Yurou, dia tidak terlalu memperhatikan hal-hal ini. Dia menghela nafas lega dan berkata kepada Zhang Chunqin, "Bu, apakah ibu mendengar itu? Maka Tuan Wen tidak akan mengejar keluarga kita. Ibu bisa terus tinggal di keluarga Ren, dan kamu bisa terus menjadi istrimu." "Ya, aku benar-benar takut mati. Kupikir dia datang ke Xingxi untuk menanyakan tentang kejahatan itu, tapi aku tidak menyangka bahwa Qingqing yang menggunakan hubungan itu. Tapi bagaimanapun, keluarga Ren baik-baik saja, jadi kami baik-baik saja. Maka Tuan Muda Wang ini, tidak bisa mengancam kita." Zhang Chunqin masih memiliki ketakutan, menatap Ye Tianzong yang berdiri di samping, dan berkata dengan marah, "Kamu bodoh, kamu hampir membunuh kami. Ketika kamu kembali, kamu akan segera menceraikan putriku. Aku tidak ingin orang menyodok tulang punggungku dan katakan bahwa putriku menikah dengan orang bodoh." "Mama!" Ledakan. Sebelum Ren Yurou selesai berbicara, suara renyah tiba-tiba datang. Diskusi berhenti tiba-tiba, dan semua orang menoleh untuk melihat. Gelas anggur di tangan Tuan Muda Wang jatuh dengan keras ke tanah. "Menghancurkan. Tianhong Real Estate tidak menyusahkanmu, tapi bukan berarti aku memaafkanmu. Dengan kekuatan keluarga Wangku, jika aku ingin menghancurkan keluarga Ren sampai mati, apakah menurutmu kamu punya cara lain untuk bertahan hidup? Sial, jika kamu tidak memuaskanku malam ini, tidak ada dari kamu yang akan memiliki kehidupan yang baik." Hati yang jahat tidak pernah mati. Mata Ye Tianzong menjadi dingin.
Ren Yurou, di sisi lain, menatap Ni yang dengan tatapan redup. Sekarang masalah pendanaan telah diselesaikan, masuk akal jika mereka tidak meminta Wang Shao. Nyonya yang agak longgar. Melihat ini, Ren Qingqing segera berkata, "Nenek, ini semua berkat pacar saya dan saya untuk menyelesaikan masalah dengan Real Estate Tianhong. Saya harap Anda dapat mempertimbangkannya, keluarga Wang, kami tidak mampu menyinggungnya, jika Anda tidak memberikan penjelasan, akan ada masalah di masa depan." Ambil kredit dan bangga. Dia tidak bisa melupakan bahwa setiap pria yang disukainya dibawa pergi oleh perempuan jalang ini. Dia tidak bisa melupakan si bodoh yang berani memukuli dirinya. Jika keluarga bajingan ini tidak membunuh mereka semua, aku tidak akan bisa melampiaskan kebencianku. Saat ini, Ren Qingqing adalah pahlawan besar di keluarga Ren. Di masa depan, mungkin ada banyak hal yang membutuhkan bantuannya. Mereka semua mengikuti bujukan, yang membuat hati Ni yang awalnya longgar segera tergelincir, menarik napas dalam-dalam, mengangguk dan berkata, "Qingqing benar, Real Estate Tianhong berkat Anda, keluarga kami dapat melewati masa sulit ini. Dan keluarga Wang, kami memiliki keluarga besar dan bisnis besar, dan kami tidak perlu menyinggung Tuan Muda Wang demi seorang gadis liar yang tidak memiliki hubungan darah." Nyonya yang melangkah maju dan berkata dengan hormat kepada Tuan Muda Wang, "Tuan Muda Wang, kami merasa bahwa apa yang baru saja terjadi harus dilanjutkan. Ren Yurou dan orang bodoh itu harus bersujud kepada Anda dan mengakui kesalahan mereka sampai Anda puas." Sangat bagus. Wang Shao menarik napas dalam-dalam, duduk lagi, menunjuk ke lantai, dan berteriak, "Apa yang masih kamu lakukan dalam keadaan linglung? Ke sini. Berlututlah dan akui kesalahanmu." "Bu, apakah kamu terlalu jauh?" Zhang Chunqin tidak dapat menahannya, dan meraung, "Bukankah masalah uang sudah diselesaikan? Mengapa kamu memaksa Yurou? Bagaimana ini bisa disebut paksaan? Ini disebut ketulusan." Ren Fengping berdiri dan berkata sambil mencibir, "Ini sangat sederhana. Sekarang masalah Real Estate Tianhong telah diselesaikan, tetapi masalah Wang Shao lebih serius. Keluarga Anda bertiga tidak akan bertahan sehari jika Anda meninggalkan rumah Ren. Jadi, saya akan memberi Anda kesempatan. Sekarang, untuk melayani Wang Shao dengan memuaskan dan nyaman, kami dapat membuat pengecualian dan memperlakukannya sebagai beberapa anjing, dan tidak mengusir Anda, apakah tidak apa-apa?" "Anda, Bu, berhenti bicara." Ren Yurou sangat jelas. "Jika Anda tidak memberikan penjelasan kepada Wang Shao, saya khawatir Anda tidak akan dapat melewati izin ini. Jika mereka tidak membuat masalah hari ini, mereka akan membuat masalah di masa depan. Oleh karena itu, dia menjunjung tinggi niat aslinya, selama pihak lain puas, selama ibunya dapat hidup dengan baik, harga dirinya tidak layak disebut. Saya berjanji. Namun, kita harus tinggal di rumah Ren." Ren Yurou menyatakan kondisinya. Tapi Zhang Chunqin sudah terisak. "Tentu saja, tak masalah." Setelah konvensi, Ren Yurou menarik napas dalam-dalam, menggigit bibirnya erat-erat, dan berencana untuk berlutut. Dan Wang Shao juga membenamkan dirinya, dan tiba-tiba memeluk pinggang ramping Ren Yurou, dan berkata dengan senyum cabul, "Aku berubah pikiran, sangat membosankan untuk berlutut di sini. Ayo pergi, ikuti aku ke atas, dan beri aku tangan di tempat tidur. Berlutut, aku akan mengajarimu postur apapun, pasti akan membuatmu bahagia, haha." Hal anjing ini. Dia berubah pikiran untuk sementara, mengucapkan bahasa cabul, dan bahkan menyentuh Ren Yurou. Melihat kata-katanya, generasi kedua yang kaya semuanya tertawa, menganggapnya sebagai lelucon. Adapun keluarga Ren, mereka menutup mata. Suara mendesing. Namun, Wang Shaoshu baru saja menyentuh pinggang Ren Yurou, dan dia belum sempat memeluknya. Sosok, secepat kilat. Dia bergegas, menarik rambutnya, dan membanting ke lantai dengan keras. Ledakan. Suara keras bergema melalui aula. Bang 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 bang. Dan ketika semua orang tidak bereaksi, Ye Tianzong menekan kepala Wang Shao lagi dan membentur lantai 5 atau 6 kali. Segera, darah mengalir dan dunia berputar. "Sentuh istriku. Aku akan membunuhmu." Ye Tianzong mengambil lengan Ren Yurou yang terkejut, dan berkata dengan lembut, "Aku katakan sebelumnya, hanya orang lain yang bisa berlutut untukmu. Anda." Ren Yurou tertegun. Apa yang dia lakukan barusan adalah menghukum mati Wang Shao. Kepala pecah, mata tertutup dan pingsan, orang tidak akan mati, kan? "Tuan Muda Wang. Tuan Muda Wang, bagaimana keadaanmu? Bicaralah padaku."
Sekelompok orang pergi mengguncang Wang Shao, tetapi tidak ada reaksi. Zhang Mazi tidak berani menunda, dan langsung berteriak, cepat. Hubungi 120 dan kirim Wang Shao ke rumah sakit. Kemudian, pemandangan menjadi berantakan. Tapi Nyonya Yang dan yang lainnya ingin menangis tetapi tidak menangis, idiot ini hanyalah bencana. Dalam kebingungan, Ye Tianzong meraih tangan Ren Yurou dan berkata dengan tenang, masalah malam ini telah diselesaikan, ayo pergi, ayo pulang. Kemudian, menghilang ke kerumunan. Pulang ke rumah. Ren Yurou akhirnya tersadar. Mengibaskan tangan Ye Tianzong, dia berkata dengan marah, kenapa? Ye Tian bingung dan bertanya, ada apa, istri? Jangan panggil aku istri, aku bukan istrimu, aku terpaksa menikah denganmu. Ren Yurou sangat terpukul, kamu bodoh, kamu bisa mengabaikan semuanya. Tapi, aku masih punya ibuku, ayah tiriku, mereka adalah keluargaku. Tidak apa-apa jika kamu membuat masalah sebelumnya, tapi apa yang baru saja kamu lakukan? Tuan Muda Wang mungkin mati. Apakah Anda tahu situasi seperti apa yang akan kita hadapi jika kita melakukan ini? Aku tidak tahu, dan aku tidak peduli. Ye Tianzong sangat tenang, dan memandangnya dengan serius, yang aku tahu adalah aku harus melindungimu. Itu sudah cukup. Ren Yurou menertawakan dirinya sendiri, aku benar-benar gila, aku akan berdebat dengan orang bodoh. Wang Shao tidak peduli apakah dia mati atau tidak, kita tidak bisa tinggal di rumah Ren lebih lama lagi. Dan kamu akan dibalas oleh mereka. Kamu bisa mati, apa kamu tahu itu? Ren Yurou meraung tak terkendali. Ye Tianzong tidak menjawab, tetapi hanya berdiri diam. Kebetulan Ren Dongguo dan istrinya bergegas kembali. Kali ini benar-benar keluar dari permainan. Zhang Chunqin bahkan tidak repot-repot melihat Ye Tianzong, jadi dia hanya menarik Ren Yurou dan berkata, Yurou, menurutku kondisi Wang Shao cukup serius. Nenekmu dan yang lainnya bergegas ke rumah sakit. Menurutku, yang terbaik cara saat ini adalah menyerahkan orang bodoh ini, mungkin masih ada secercah kehidupan. Hei, bagaimana jadinya seperti ini? Ren Dongguo menghela nafas. Di sisi lain, Ren Yurou melirik Ye Tianzong, menggelengkan kepalanya, dan berkata, serahkan dia, biarkan dia mati, aku tidak bisa melakukannya. Mari kita hadapi masalah antara keluarga Ren dan Tuan Muda Wang, dia hanya bodoh, dia tidak tahu apa-apa. Ketika saya pulang, saya melihat bahwa penjaga keamanan menjaga kami dengan ketat, jadi kami tidak akan bisa pergi malam ini. Saya akan menemukan cara untuk mengirimnya pergi lebih awal besok pagi. Mengirimnya. Zhang Chunqin berkata tanpa berkata-kata, dia sudah pergi, apa yang harus kita lakukan? Rencana terburuk adalah meninggalkan rumah Ren. Kamu sangat naif. Apakah keluarga Wang akan membiarkanku pergi setelah kejadian sebesar itu? Bisakah keluarga Ren menyelamatkan kita? Pokoknya, serahkan dia, aku tidak bisa melakukannya, Bu, percayalah padaku, aku pasti bisa memikirkan cara. Kamu. Aku tidak peduli lagi. Zhang Chunqin berlari kembali ke kamar sambil menangis. Ren Dongguo, sebaliknya, terlatih Tati mengejarnya sambil berteriak. Ren Yurou berbalik, menatap Ye Tianzong, dan berkata dengan sungguh-sungguh, meskipun kamu bodoh dan telah melakukan banyak hal buruk. Tapi, aku bisa merasakan bahwa kamu benar-benar melakukan yang terbaik, tetapi kamu menggunakan metode yang salah. Tapi jangan khawatir, aku akan melindungimu, dan aku akan mengirimmu pergi besok, dan aku akan menangani hal-hal di sini, patuh, oke. Ye Tianzong ingin membantah. Namun, kebaikannya membuatnya tak bisa berkata-kata. Dia hanya mengangguk diam-diam, tetapi berkata dalam hatinya, tidak ada dari kita yang perlu pergi, anggota keluarga Ren akan menangis dan memohon agar kamu tinggal besok pagi. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.